Shalom. Salah satu bagian firman Tuhan yang sering kali saya renungkan dan membuat saya kagum adalah kisah yang ada di Yohanes pasal 21 dan juga nanti di Lukas pasal 5. Yohanes 21 ini Yesus sudah bangkit, kemudian menampakkan diri kepada sebagian dari murid-muridnya. Lalu kalau kita baca di Yohanes pasal 21, itu cerita sebagian dari murid-muridnya ini, ya diantaranya adalah Simon Petrus. Dia berkata di ayat 3 ya, Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku hendak pergi menjala ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami ikut." Oleh itu mereka menaiki perahu lalu bertolak. Tetapi sepanjang malam itu mereka tidak mendapat seekor ikan pun. Ini terjemahan Alkitab Berita Baik. Nah, ada hal yang menarik ya, kenapa mereka mencari ikan sepanjang malam dan tidak mendapat seekor pun ya. Ada banyak tafsiran ya, pengertian yang bisa kita dapat ya. Tapi yang jelas mereka tidak mendapat ikan satu ekor pun. Lalu kalau kita teruskan di ayat berikutnya ya, saya langsung lompat ayat 6 ya. Ketika itu Yesus menampakkan diri di pantai, tapi mereka nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan Yesus bertanya, "Kalian punya lauk pauk nggak?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lalu di ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu ayat 7 ya, kalimat yang pertama, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Nah, mungkin kita tanpa sadar pernah atau beberapa kali atau bisa jadi sering mengalami hal ini. Ya, tanpa kita sadari. Kita melakukan sesuatu dengan segenap hati, ya, dengan kekuatan kita, tapi tidak ada hasilnya. Sama seperti murid-murid ini, mereka mencari ikan sepanjang malam, mereka tidak mendapat apa-apa. Sebenarnya mereka tadinya sebagian itu adalah, sebagian dari murid-murid Yesus ya, adalah nelayan. Dan itu adalah profesi mereka. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus di Lukas 5, nanti kita akan lihat, mereka juga sedang mencari ikan sepanjang malam, tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika besoknya mereka lagi mencuci jala mereka karena nggak ada ikan, lalu Yesus pinjam perahu Simon, dan kemudian Yesus berkata kepada Simon, "Sekarang ayo tebarkan jalamu ya di tempat yang dalam." Lalu mereka mendapat banyak ikan ya. Setelah itu mereka tinggalkan segala sesuatu, mereka ikut Yesus. Dan Yesus berkata, "Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi salah satu tafsirannya kenapa mereka tidak mendapat ikan sepanjang malam itu adalah karena sebenarnya mereka dipanggil untuk menjala manusia, ya, bukan menjala ikan lagi. Ya. Itu salah satu kemungkinan ya, ada orang yang merenungkan, dia mendapatkan pengertian seperti itu. Artinya panggilan mereka adalah untuk menjala manusia, ya, bentuknya apapun itu. Jadi ada tugas yang mereka dapat dari Tuhan. Waktu mereka coba kembali ke profesi awal mereka, yaitu menjala ikan, mereka tidak mendapat apa-apa. Ini sama seperti Yunus yang Tuhan panggil untuk pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke tempat lain karena dia nggak mau. Nah, kemudian kena angin ribut, ya, sehingga akhirnya kapalnya sudah mau hancur. Dan kemudian Yunus akhirnya kembali mengikuti perintah Tuhan, dan kalau kita baca hasilnya luar biasa. Ya. Nah, di sisi lain, ya, tentu ada pengertian yang lain. Mungkin memang saat itu ikan lagi nggak ada dan sebagainya lah, banyak kemungkinan.
Tetapi yang menarik, apapun kemungkinan itu, ketika Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Dan ketika dilakukan, langsung dapat ikan yang sepanjang malam itu tidak dapat mereka peroleh. Jadi dalam keadaan apapun, kalau kita dapat firman, yaitu firman rema, gak usah dibantah, ya, lakukan saja, maka mujizat akan terjadi. Padahal di sebelah kanan perahu sama sebelah kiri bedanya apa, ya. Tetapi kalau soal rema, soal nurut Tuhan, maka itu bukan untuk diperdebatkan. Nurut aja, ya, lakukan saja, dan mujizat akan terjadi. Ya, ini yang di Yohanes pasal 21. Sekarang kita lihat yang di Lukas pasal 5. Kalau ini konteksnya adalah mereka belum jadi murid-murid Yesus, ya. Kalau kita baca itu, mereka sudah sepanjang malam kerja keras, nggak ada hasilnya. Lalu Yesus naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Dia berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dia berkata, tolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu dia mulai mengajar banyak orang dari perahu itu. Setelah itu, nah ini yang Lukas 5 ayat 4 ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, ini pertama kali ya, Simon mendengar Tuhan itu berbicara seperti itu spesifik. Dan ini lebih repot sebenarnya ya, kalau yang di Yohanes 21 itu mereka ada di tengah laut ya, walaupun gak terlalu jauh dari pantai. Jadi mereka masih mencari ikan, tinggal menebarkan jalannya aja di sebelah kanan, seperti perintah Tuhan. Tetapi kalau yang ini, mereka sudah di pantai, mereka sudah mencuci jalannya, ya sudah dilipat jalannya. Jadi ketika Tuhan berkata bertolaklah ke tempat yang dalam, itu perlu usaha yang lebih berat, yang lebih susah gitu. Mereka mesti buka jalannya, mereka mesti lepaskan tali pengikat ya. Ya artinya mereka mesti usaha lebih berat ya, untuk bertolak ke tempat yang dalam, lalu tebarkan jala untuk menangkap ikan. Nah, kadang-kadang kita mendapat tuntunan Tuhan bisa seperti itu ya. Disitulah kita perlu belajar untuk taat ya. Simon sendiri waktu mendengar itu ya agak protes juga ya, karena dia berkata di ayat 5 ini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa ya. Ini jala sudah kami cuci, kami sudah lipat ya. Ini nggak mungkin lah ya kita pergi lagi ke tempat yang dalam menangkap ikan. Tapi dia bilang, tetapi karena engkau menyuruhnya, dan dia menyebut Yesus itu guru, artinya dia menempatkan diri sebagai murid ya, yang mau diajar, yang mau melakukan perintah dari gurunya. Jadi dia bilang, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, saya sangat diberkati ketika pertama kali mendengar pemahaman bagian ini. Dan sering saya bagikan di banyak tempat ya, bahwa sebenarnya Tuhan memerintahkan kepada Simon, sekarang bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala-jalamu ya. Lalu Simon agak protes, Guru, sepanjang malam kami kerja keras tapi nggak ada hasilnya. Tapi karena engkau menyuruhnya juga, aku akan menebarkan satu jala. Ya. Disuruhnya banyak jala, tapi karena konflik dalam pikiran, ya logikanya berpikir nggak mungkin lah ya. Kalaupun ketangkap paling berapa lah ya. Udah nggak usah banyak-banyak, satu aja lah ya. Nah di sini sebenarnya Simon ini taat tapi cuma sebagian ya. Dalam hidup kita kadang-kadang seperti itu ya. Ya udahlah, daripada enggak kita coba aja lah ya. Tapi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, waktu kita mendengar rema, ketaatan itu
merupakan hal yang sangat penting. Ketika perintahnya adalah menebarkan banyak jala atau lebih dari satu jala, dan mereka, Simon khususnya, menebarkan hanya satu jala, dikatakan di ayat 6, setelah mereka melakukannya, menebarkan satu jala itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya. Saya terus terang ya, karena saya belum pernah menjala ikan, ya, atau mungkin memancing ikan, nggak kebayang itu. Bagaimana bisa dapat ikan yang begitu banyak sehingga jalannya mulai koyak. Ya, nggak kebayang seperti apa ya. Tapi itu yang terjadi. Jala mereka mulai koyak karena mereka taat tapi hanya sebagian ya. Tidak sepenuhnya taat. Sementara kalau di Yohanes 21 ayat 11 itu perintahnya tebarkan jala yang sedang mereka pakai. Cuma Tuhan perintahkan tebarkan di sebelah kanan perahu. Nah, waktu mereka lakukan, mereka menangkap banyak ikan. Lalu di Yohanes 21 ayat 11 dikatakan, Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat. Jala itu penuh dengan ikan besar, jumlahnya 153 ekor. Walaupun ikan-ikan itu berat, jala itu tidak robek. Yohanes mencatat sangat spesifik ya, sampai dia bilang jumlah ikannya juga tercatat ya. 153 ekor. Dan dicatat juga itu tidak robek. Nah, kenapa tidak robek? Karena melakukan perintah Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan. Aplikasinya dalam hidup kita ya, ini juga bisa ditujukan lewat Yesaya 55 ayat 1 dan ayat 2. Ya, ini ayat yang juga buat saya sangat memberkati. Dikatakan di sini, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ya. Ini satu seruan ya dari Tuhan. Dikatakan, ayo yang haus, ayo ke sini ya, minumlah air. Hai yang gak punya uang, ayo datang ke sini. Terimalah gandum, ya gratis. Makanlah. Ayo minum anggur dan susu, gak perlu bayar. Ya. Ini seruan Tuhan kepada setiap orang yang mau mendengarnya. Lalu di ayat 2, nah ini yang sering terjadi ya, perhatikan baik-baik. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ya. Saya sangat terkesan ya di kalimat terakhir itu. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Artinya kalau kita ini mau belajar, mau mendengar, mau nurut, maka kita itu akan memakan makanan yang baik, yang menyehatkan, yang tidak membuat kita jadi sakit. Dan tidak hanya itu, dikatakan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Artinya tuh Tuhan itu peduli bukan hanya supaya kita kenyang dan makan makanan yang baik, tapi dia peduli juga soal selera kita. Kalau kita nurut, kamu tidak hanya kenyang dengan hal-hal yang baik, yang menyehatkan, tapi kamu juga akan menikmati, mengecap makanan yang enak, yang lezat. Dan yang lezat itu juga yang baik buat tubuh kamu. Dalam hidup kita ini sering terjadi ya, tanpa kita sadari. Khususnya kalau kita lagi punya kendali, punya uang ya. Tanpa sadar kita berpikir, kita buat ini aja ya. Kita makan ini aja, kita beli ini aja ya. Dan yang terjadi adalah kita gunakan uang itu
untuk sesuatu yang sia-sia. Istilahnya kita jadi buang uang ya. Bahkan upah jerih payah itu kita belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Sementara di ayat 1, kalau kita mau dengar dia, bahkan dikatakan di sini, gak perlu keluarin uang. Ayo, yang gak punya uang, marilah minumlah air. Ya, ayo mari makan gandum, terima gandum, gak perlu bayar free. Yang penting kamu dengar, nurut, kamu akan tahu kemana kamu harus melangkah. Ini sama seperti ketika murid-murid mencari ikan sepanjang malam gak ada hasilnya. Lalu Tuhan berkata, tebarkan jala di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Dan waktu mereka menebarkannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ya. Dan ketika dihitung 153 ekor. Ada orang yang mengartikan 153 itu satu arti yang mengatakan, aku adalah Tuhan. Ya. Itu ada yang membagikan seperti itu. Nah, ayat 3 dari Yesaya 55, coba perhatikan ya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Jadi Tuhan bilang, ayo ya sendengkan telingamu, ya. Arahkan telingamu kepadaku, datanglah kepadaku. Ayo belajar seperti Maria dari Betania. Ya. Dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Sementara Marta sibuk sekali melayani. Dikatakan di sini, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Lalu dia kasih tahu, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Daud dari sejak mudanya dia sudah mengerti bahwa dia orang yang sudah disunat. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia bilang, kamu boleh gede badanmu, tapi kamu tidak bersunat. Kamu tidak disunat. Artinya kamu tidak punya perjanjian dengan Tuhan pencipta semesta alam ini. Aku punya perjanjian dengan Tuhan pencipta alam semesta ini. Jadi aku datang dalam nama Dia. Ya. Allah dari bangsa Israel yang kau tantang itu. Nah, Daud kalau kita pelajari lebih lanjut ya, ketika dia mau berperang, dia mau melakukan sesuatu, dia bertanya kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan dan dia selalu bertanya. Ada tentunya masa-masa dia lalai, di antaranya waktu dia melihat Batseba, ya. Dia nggak tanya Tuhan lagi, dia tanya orang, itu siapa tuh? Oh, itu Batseba ya. Lalu Daud bilang panggil dia. Dan kemudian akhirnya Daud jatuh dengan Batseba ya. Tapi kalau kita perhatikan secara umum ya, garis besar kehidupan Daud ini, dia adalah orang yang selalu mencari tuntunan Tuhan. Ya, dia bertanya kepada Tuhan sehingga dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi dia ini orang yang membangun hubungan, menyendengkan telinganya untuk mendengar Tuhan. Walaupun pada masa itu dia hidup di perjanjian lama, dia tidak mengalami seperti kita yang memiliki Roh Kudus ya dalam hati kita. Dan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Nah, kita perlu belajar dari Daud ya, bahwa dia sangat menghargai suara Tuhan, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan menganggap dirimu bijak, tapi takutlah akan Tuhan. Ya, akui dia dalam segala kehidupan kita, maka dia akan meluruskan jalan kita. Percayalah, yang Tuhan sediakan selalu yang terbaik. Dia nggak pernah mau kasih second hand blessing, tapi selalu yang terbaik.
Amin.